Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabhandri Darwan dari program studi Hubungan Internasional semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang benua Afrika dalam mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika yang diampu oleh Alustad Dr. Muhammad Latif MA. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu yang ini. Ada judul kita, yaitu All About Africa. Secara menyeluruh tentang benua Afrika, yaitu dalam mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika. Oke, untuk slide selanjutnya ada yang pertama adalah peta benua Afrika. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan peta benua Afrika. Benua Afrika yang itu terbagi dari 5 wilayah. Yang pertama adalah Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Dan negara-negaranya antara lain Afrika Utara ada Algeria, Libya, Mesir, Maroko, Sudan, Tunisia, dan lain-lain. Untuk di Afrika Barat ada negara Benin, Gambia, Ghana, Liberia, Mali, dan negara lainnya. Untuk Afrika Tengah ada Angola, Chad, Gabon, Kamerun, Kongo, dan beberapa negara lainnya. Untuk Afrika Timur ada negara Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Somalia, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Afrika Selatan. Yang pertama adalah negara Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Swaziland, dan lain-lainnya. Dan untuk slide selanjutnya, yang akan saya jelaskan pada video kali ini terdiri dari 4 poin utama, yaitu tentang sejarah yang pertama, yang kedua ada geografi, yang ketiga ada ekonomi, dan yang keempat ada politik. Untuk yang pertama ada sejarah benua Afrika. Yang pertama adalah kata Afrika berasal dari bahasa Latin Africa Terra, yang artinya tanah Afri, yang bentuk jamak dari kata Afer. Untuk menunjukkan bagian utara benua tersebut saat ini merupakan bagian dari Tunisia. Jadi bagian utara dari benua Afrika ini adalah Tunisia, tempat kedudukan provinsi Romawi untuk Afrika. Asal kata Afer mungkin dari bahasa Fenisia, Afar yang berarti debu, atau dari suku Afridi yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago, atau dari bahasa Yunani Aprike yang berarti tanpa dingin karena negara Afrika ini sangatlah panas, atau dari bahasa Latin Afrika yang berarti cerah. Dan untuk selanjutnya, Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal. Dari benua ini manusia kemudian menyebar ke benua-benua lainnya. Afrika adalah tempat di mana garis evolusi kera menjadi berbeda dari protohuman 7 juta tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Afrika merupakan satu-satunya benua yang ditinggali nenek moyang manusia hingga sekitar 2 juta tahun lampau ketika Homo erectus berkembang keluar Afrika menuju Eropa dan Asia dan benua-benua lainnya. Lebih dari 1,5 juta tahun kemudian, populasi dari 3 benua itu mengikuti evolusi yang berlainan sehingga mereka menjadi spesies yang berbeda-beda. Yang di Eropa menjadi Neanderthal, yang di Asia tetap Homo erectus, tetapi yang di Afrika berevolusi menjadi Homo sapiens namanya. Itulah salah satu sejarah dari benua Afrika. Selanjutnya kita beralih ke geografi benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Jadi penduduknya terbanyak yang pertama adalah benua Asia, lalu setelah itu ada benua Afrika. Dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang ada di sekitar benua Afrika tersebut. Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan di bumi, dengan 800 juta penduduk di 54 negara yang tersebar di benua Afrika ini. Benua ini merupakan tempat bagi 1/7 populasi dunia, dengan populasi 1,3 miliar orang per tahun 2018. Benua ini menyumbang sekitar 16% dari populasi manusia dunia. Untuk selanjutnya, benua ini dikelilingi oleh Laut Mediterania di sebelah utara, ada Isthmus of Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua ini mencakup Madagaskar dan berbagai kepulauan lainnya. Untuk negara terbesar di benua Afrika ada yang namanya negara Aljazair.
berdasarkan wilayah, dan untuk negara dengan populasi terbesar di Afrika adalah negara Nigeria. Afrika, khususnya pusat Afrika Timur, diterima secara luas sebagai tempat asal manusia dan clade Hominidae, yaitu kera besar. Masih di dalam hal geografi, kali ini saya akan menjelaskan kenampakan alam benua Afrika. Ada 4 kenampakan alam di benua Afrika. Yang pertama adalah gurun. Di benua ini banyak terdapat gurun pasir yang sangat luas. Salah satunya adalah gurun Sahara di Afrika Utara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Dan untuk yang selanjutnya adalah sungai. Sungai yang terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil yang panjangnya 6.690 km terdapat di Mesir yang terdapat di benua Afrika. Untuk yang selanjutnya adalah danau. Di benua ini banyak terdapat danau-danau yang luas dan dalam seperti Danau Tanganyika yang merupakan salah satu danau terdalam di dunia, dan ada juga namanya Danau Victoria yang merupakan salah satu danau terbesar di dunia. Dan terakhir, kenampakan alam yang terakhir adalah gunung. Gunung tertinggi di Afrika adalah Gunung Kilimanjaro 5.963 mdpl di negara Tanzania di Afrika Timur. Dan untuk poin utama yang selanjutnya adalah ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan ekonomi di benua Afrika secara singkat. Aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Afrika didominasi oleh pertanian. Pertanian di Afrika umumnya digiatkan di sekitar daerah aliran sungai, seperti salah satunya adalah Sungai Nil. Benua Afrika memiliki barang tambang yang berlimpah, dengan hasil utamanya antara lain intan yang memasuk 98% dari hasil dunia, emas 35%, mangan 25%, tembaga 20%, dan minyak bumi yang terdapat di Afrika Utara dan Afrika Barat. Selain itu, aktivitas perekonomian juga mengandalkan hasil kehutanan seperti kayu dan kulit binatang. Jadi, perekonomian itu tidak hanya mengandalkan dari pertanian saja, ada juga dari hasil kehutanan seperti kayu dan kulit binatang. Karena di Afrika ini terdapat banyak binatang-binatang tersebut, makanya mereka memanfaatkannya dari kulit binatang tersebut. Oke, untuk poin yang terakhir adalah politik di benua Afrika. Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh dengan ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan negara-negaranya. Sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan. Pengaruh kolonialisme masih terasa, walaupun negara telah merdeka, atau dengan kata lain, Afrika mengalami masa yang disebut dekolonisasi. Ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap negara induk yang telah menjajah. Negara yang telah merdeka melakukan kompromi dan deal politik dengan negara induk yang notabene-nya memiliki kepentingan atas Afrika tersebut. Ketidakstabilan politik terjadi tatkala implementasi demokrasi tidak sejalan dengan wacana tujuan negara. Struktur politik dibangun atas konflik kepentingan. Ini merupakan warisan budaya politik kolonial yang memutus simpul-simpul persaudaraan masyarakat di Afrika tersebut. Akibatnya, Afrika terkotak-kotak atas beberapa wilayah-wilayah dan beberapa kepentingan-kepentingan. Konflik kepentingan inilah yang menyebabkan instabilitas politik Afrika. Penguasa akan berupaya meredamkan segala bentuk gangguan dan potensi ancaman maupun konflik. Dalih demi stabilitas menjadikan seorang penguasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan represif. Negara yang baru mereka akan memprioritaskan pembangunan. Pembangunan menjadi dasar tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Jadi negara yang baru merdeka setelah dijajah itu mereka akan memprioritaskan yang namanya pembangunan terlebih dahulu. Karena pembangunan ini bagi mereka adalah tolak ukur untuk keberhasilan suatu pemerintahan untuk kedepannya. Begitu. Pembangunan tentu akan berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari seluruh pihak. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai benua Afrika, mulai dari sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ini
merupakan penjelasan dari mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika. Dan terima kasih bagi saya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.